Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri nih teman-teman. Kali ini tentang sebuah kisah santet ya teman-teman, yang ketamakan membawa petaka. Cerita kali ini ditulis oleh Pindut. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung yang berada di Kaskus ya teman-teman. Jadi linknya nanti saya akan taruh di kolom deskripsi video kali ini. Agar kalian yang suka baca, kalian bisa mengunjungi threadnya secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana kisahnya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan saya mulai. Kring, kring. Sebuah tangan terlihat meraba-raba berusaha menggapai jam waker yang terus berbunyi. Dan cumiakan telinga itu. Sang pemilik tangan pun bangun dari tidurnya. Wah, seorang gadis berambut sebahu menguap sambil mengusap-usap mata, lalu berjalan sempoyongan menuju kamar mandi dan membersihkan diri. Tidak lama kemudian gadis itu turun ke lantai bawah dan melihat seorang pria yang tidak lain adalah sang papa yang bernama Fajar, tengah duduk sambil membaca koran di sofa. Gadis cantik yang masih mengenakan piyama itu bernama Isna. Dia berjalan ke arah dapur sambil mengendus aroma sedap dari masakan seorang wanita berkerudung yang terlihat sedang mencicipi sup buatannya. Wanita itu adalah sang mama yang bernama Fatimah. Kedua orang tua Isna memang sedang libur bekerja karena ini adalah hari Minggu. Tanpa menunggu lama, Isna pun langsung melingkarkan tangannya ke pinggul wanita yang dikaguminya itu. "Mama masak apa? Sedap banget baunya," tanya Isna dengan nada manja. "Ini sup ceker kesukaan kamu sayang," jawab sang mama. Mendadak dari depan pintu dapur, Isna dikejutkan oleh suara lain yang memanggil namanya. "Isna, ngapain kamu di situ?" Isna pun menoleh. Gadis itu terkejut melihat sang mama sedang berdiri di depan pintu dan menatapnya dengan tajam. "Tunggu, jika mama ada di sana lalu siapa yang kurangul ini?" batin Isna. Gadis itu pun menelan air ludahnya dan keringat dingin mulai membasahi keningnya. Dia kemudian merenggangkan rangkulan tangannya dan perlahan melengok ke atas karena ingin memastikan siapa orang yang dirangkulnya tadi. Seketika netranya terbelalak melihat sesosok wanita berwajah sangat pucat sekali, berlumuran darah dan matanya yang menyeramkan melotot ke arah Isna. "Ah!" Isna berteriak dan terbangun dari tidurnya bersamaan dengan dering jam waker di meja samping tempat tidurnya. Gadis itu terengah-engah lalu mematikan jam waker yang terus berbunyi itu. Lalu ia mengatur napasnya agar teratur kembali. "Astagfirullahaladzim, mimpi apa itu tadi?" Dia masih bertanya-tanya lalu segera membersihkan diri dan perlahan turun ke lantai bawah. Tiba di lantai bawah, Isna melihat sang papa duduk di sofa sambil membaca koran dan gadis itu pun berjalan perlahan menuju dapur. Isna terhenyak saat melongok ke dapur. Apa yang dilihatnya itu sama persis dengan mimpi buruk yang dialaminya tadi. Terlihat sang ibu yang tengah mencicipi sup. Gadis itu pun semakin kebingungan dengan apa yang terjadi. "Isna, kamu sudah bangun ya?" tanya wanita itu padanya. Isna hanya diam saja dan tidak menjawab karena dia masih takut dan teringat dengan mimpinya tadi. Gadis itu merasa ketakutan jika wanita yang berada di dapur itu bukanlah sang mama, melainkan sosok mengerikan seperti dalam mimpinya tadi. Fatimah segera menghampiri Isna yang terlihat cemas dan mematung di depan pintu dapur. "Kok diam? Apa kamu sakit sayang?" tanya Fatimah seraya memegang dahi anak gadisnya itu. "Mama," ujar Isna lirih karena masih diliputi ketakutan. Dia benar-benar masih ingin memastikan bahwa wanita di hadapannya itu adalah benar-benar mamanya. "Iya sayang, kenapa?" Setelah memastikan dan juga yakin bahwa suara itu adalah benar suara sang mama, barulah Isna merasa lega. "Ah, syukurlah. Mama masak apa?" tanya Isna seraya menggandeng tangan Fatimah yang berusaha mencairkan suasana yang sempat terasa aneh tadi. Fatimah mengambil sesendok sup kemudian menyuapkannya ke mulut Isna.
Gimana? Enak gak? Enak banget mah, super duper pokoknya. Masakan mama memang yang paling enak di dunia, puji Isna sambil mengacungkan kedua jempolnya dan tersenyum hingga lesung pipi di wajahnya jelas terlihat. Fatimah pun turut tersenyum mendengar pujian Isna dan membelai rambut anak gadisnya itu. Wanita itu sangat menyayangi Isna yang masih suka manja, meski sudah bersekolah di bangku SMA. Duh, baunya bikin lapar nih, seru Fajar, suami Fatimah, yang tiba-tiba turut masuk ke dapur seraya mengelus perutnya yang sedikit buncit itu. Ah, papa, makan mulu pikirannya, celetuk Isna. Yaudah, kita sarapan ya. Ayo semuanya, tunggu di luar, biar mama siapin dulu, ujar Fatimah meminta suami dan anaknya untuk keluar dari dapur. Seluruh hidangan sudah disajikan di atas meja makan. Ada sup ceker, perkedel jagung, tempe, tahu goreng, kerupuk udang, dan tidak lupa sambal terasi sebagai pelengkap yang sangat nikmat sekali. Keluarga Isna pun menikmati hidangan itu sambil bercakap-cakap. Alhamdulillah Pak, pemasukan kita bulan ini meningkat pesat. Sepertinya banyak pelanggan yang datang ke restoran kita, ujar Fatimah memulai pembicaraan seraya mengucapkan syukur. Syukur lama, Papa juga ikut senang, sahut Fajar seraya menyendok sup buatan sang istri. Isna mau hadiah apa sayang? Tanya Fatimah pada anaknya yang masih sibuk melumat ceker ayam di kedua tangannya. Isna mau HP baru mah. Itu loh yang bisa buat ngedit foto biar Isna kelihatan tambah cantik itu, terangnya sambil cengengesan. Isna, kamu itu sudah cantik sayang, gak perlu diedit-edit lagi, pada Fajar. Tapi Pak, wajahku ini banyak jerawatnya, keluh Isna yang meletakkan tulang ceker yang telah habis digerogotinya. Jerawat itu tandanya kamu sudah dewasa. Dengerin kata mama, orang yang baik akan menilai kamu dari kepribadian, bukan dari foto kamu, jelas wanita berkerudung itu menasehati. Gitu ya Pak, sahut Isna dengan senyum manisnya. Kemudian langsung menyabet 2 tempe goreng dan memakannya sekaligus. Fatimah dan juga Fajar hanya tersenyum dan menggeleng melihat kelakuan anaknya itu. Sejak Isna bermimpi buruk kemarin, entah kenapa dia menjadi sering merasa tidak enak. Sepulang sekolah, gadis itu membuka pintu rumah yang berlantai 2 itu dan mendapati suasana yang begitu sunyi. Dia tahu bahwa kedua orang tuanya sedang sibuk bekerja di restoran dan baru akan pulang malam nanti. Sang kakak, Prima, yang sekarang sudah menikah pun tidak lagi tinggal di rumah ini dan menempati rumahnya sendiri yang berada tidak jauh dari rumah Isna. Kok lama-lama rumah ini semakin nyeremin ya? Batin Isna saat bola matanya berselancar ke segala penjuru. Dia pun segera menutup pintu dan perlahan berjalan menuju ke kamarnya. Saat kakinya menaiki anak tangga yang terbuat dari kayu itu satu persatu, mendadak bulu kuduknya meremang. Isna merasa seperti sedang diawasi oleh sesuatu. Gadis itu pun mengedarkan pandangannya dan terkejut melihat sesosok bayangan hitam sudah berdiri di depan jendela ruang tamu. Tubuh Isna langsung gemetaran. Dia pun memalingkan wajahnya sambil membaca segala ayat Al-Quran yang pernah dihafalkannya. Isna mencoba mempercepat langkahnya, tetapi dia merasa langkahnya itu justru diam di tempat. Ya Allah, selamatkan hamba-Mu ini, batin Isna menjerit, keringat dingin membasahi dahinya. Kamar yang biasanya hanya berjarak beberapa meter itu kini terasa jauh dari pandangannya. Isna tidak berhenti berdoa sampai lengannya berhenti di depan pintu kamar. Dia pun buru-buru masuk dan mengunci pintu kamarnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Berulang kali Isna beristighfar. Gadis itu benar-benar diliputi rasa takut yang teramat sangat, dan tangannya masih gemetaran saat mengambil ponsel dari dalam tas sekolahnya. Gadis itu berniat mencari bantuan karena berada di rumah sendirian itu membuatnya ketakutan dan merasa hampir gila. Halo, Assalamualaikum, Mbak Lastri, ujarnya memanggil seseorang yang tidak lain adalah kakak iparnya yang tinggal di seberang jalan.
Iya dek, ada apa? Tanya wanita itu dari seberang telepon itu sambil memberikan sebotol susu kepada bayinya yang baru berusia 7 bulan. Mbak Lastri, bisa kesini nggak mbak? Isna takut di rumah sendirian, rengeknya. Oh gitu, ya udah mbak ke situ sekarang. Kamu tunggu sebentar ya. Iya mbak, sahut Isna dan kemudian mematikan ponsel. Akhirnya dia pun lega karena ada orang yang akan datang menemaninya. Isna segera mengganti bajunya dan mengambil buku PR dari dalam tas sekolahnya. Gadis perlusung pipi itu menunggu kedatangan Lastri sambil mengerjakan PR. Assalamualaikum, terdengar suara khas Lastri yang serak sedikit dari pintu depan. Waalaikumsalam, sahut Isna dari dalam rumah dan bergegas membuka pintu. Isna lega dan segera mempersilahkan Lastri yang tengah menggendong bayi itu untuk masuk ke dalam rumah. Namun, belum sempat duduk di sofa, bayi Lastri yang bernama Zahra itu pun tiba-tiba menangis nyaring sekali seperti ketakutan, merasakan ada sesuatu yang menyeramkan di situ. Loh, kenapa Zahra? Kenapa nangis? Tanya Lastri kebingungan sambil berusaha menenangkan bayinya itu. Mungkin Zahra haus mbak, sahut Isna. Orang baru minum susu kok haus gimana sih? Pantah Lastri sambil menepuk bahu Zahra yang tidak berhenti menangis. Oh pasti popoknya basah tuh, ujar Isna menebak-nebak. Sebelum kesini baru bak ganti juga. Aneh juga ya, kenapa tiba-tiba nangis gini? Sahut Lastri keheranan sambil terus berusaha menenangkan Zahra dengan mengajak bayinya itu bermain. Bola mata Isna melirik ke seluruh penjuru rumah. Dadanya berdesir melihat sosok menyeramkan yang tadi dilihatnya masih berdiri tegak di depan jendela ruang tamu. Sekilas terlihat seperti seorang wanita dengan wajah tidak jelas dan rambut yang acak-acakan. Isna pun kembali merasa ketakutan. Mbak Lastri, ayo ke rumah mbak saja yuk mbak, biar nanti papa yang jemput aku, rengek Isna karena rasa takutnya mulai mengganggu. Oh gitu, ya sudah, ayo, sahut Lastri dan mereka pun bergegas meninggalkan rumah itu setelah Isna mengunci pintu. Setelah keluar dari rumah itu, tangisan Zahra mereda dan bergeming, seakan merasa aman dari sesuatu yang menyeramkan yang tadi dirasakan oleh bayi mungil itu. Loh, Zahra kok tiba-tiba diem? Ngerjain mama ya? Ujar Lastri keheranan. Isna menoleh dan menatap rumah besar berlantai 2 yang sudah lama ditempatinya itu. Terlihat jendela kamar di lantai 2 terbuka, padahal sebelum pergi, dia yakin telah menutupnya. Tidak lama kemudian terlihat sesosok wanita berbaju putih berdiri menatapnya dari jendela kamar. Isna pun bergidik ngeri dan menutup matanya karena tidak ingin melihat sosok tersebut. Akibatnya Isna pun tersandung karena tidak melihat sebuah batu yang sedikit menonjol di depannya. Au! Rindi Isna menahan sakit karena ternyata lututnya berdarah. Hati-hati jalannya dek. Aduh, jadi luka gini. Ayo cepat ke rumah mbak. Wanita itu pun segera mengajak Isna ke rumahnya. Malam harinya Fajar menjemput Isna untuk langsung pulang ke rumah. Mereka berdua berjalan melewati pekarangan rumah berlantai 2 itu. Isna masih enggan untuk melangkah memasuki rumahnya karena masih terbayang-bayang dengan sosok yang dilihatnya tadi sore. Kenapa Isna? Kok kayak takut gitu kamu? Tanya Fajar ketika melihat raut wajah anaknya itu cemas. Nggak apa-apa kok pak, sahut Isna lirih dan menggandeng tangan sang papa. Fajar yang merasa aneh dengan sikap putrinya itu pun bertanya tentang bagaimana Isna bisa tersandung dan membuat lututnya berdarah. Isna pun kemudian menjawab pertanyaan sang papa dan beralasan bahwa PR dari sekolah sudah menumpuk hingga membuatnya gagal fokus saat berjalan. Fajar pun tersenyum kecil mendengar alasan anak gadisnya tersebut. Isna masuk ke rumah dan melihat sekelilingnya dengan teliti. Netranya terhenti di depan jendela tempat sosok mengerikan yang berdiri tadi sore. Namun rupanya sosok itu sudah lenyap. Akhirnya dia pun bisa menghela nafas dengan lega. Isna, tadi sudah sholat isya belum? Tanya Fajar membuyarkan lamunannya. Sudah pak, di rumah Mbak Lastri tadi.
Terus sudah makan belum? Isna teringat ucapan Lastri saat makan malam di rumahnya tadi. Maaf ya Isna, Mbak cuma bisa masakin mie buat kamu. Sarah rewel terus gak mau lepas dari gendongan Mbak. Isna, kok malah bengong? Perkataan Fajar membuat gadis itu kaget. Udah makan juga Pak, sahut Isna gelagapan. Dia terpaksa berbohong karena papanya ia pasti marah jika mengetahui dirinya hanya makan mie saja tadi. Ya sudah, cepat mandi terus istirahat ya, seru sang papa. Isna mengangguk cepat, kemudian bergegas naik ke kamarnya. Dia membuka pintu dengan perlahan, lalu ia melihat sekeliling dan melihat jendela kamarnya sudah tertutup kembali. Isna pun lega dan juga memutuskan untuk mandi, lalu merebahkan tubuhnya yang lelah di atas kasur. Tengah malam yang sunyi, Isna menggeliat di atas ranjang. Perutnya terasa lapar karena tadi hanya makan mie instan. Gadis itu pun terhuyung-huyung keluar dari kamarnya menuju ke dapur. Tiba di dapur, Isna melihat sang mama sedang duduk meminum segelas air putih. Isna pun bergegas menuju ke kamar orang tuanya dan melihat sang papa sedang tertidur pulas di atas ranjang sendirian. Barulah Isna lega dan juga merasa yakin bahwa wanita yang berada di dapur tadi adalah mamanya. Isna pun segera kembali ke dapur dan berkata, "Mah, bisa bikinin aku makanan gak? Lapar nih." Sejenak, Isna keheranan karena sang mama berkeming mendengar rengekannya, dan hampir saja dia menjerit ketika merasakan sebuah sentuhan di pundaknya. "Ngapain kamu di sini, sayang?" Suara Fatima membuat Isna tersendak dan melihat ke arah wanita yang semula dia kira mamanya. Ternyata wanita itu sudah lenyap entah kemana. Isna langsung ketakutan dan menangis sejadi-jadinya, yang membuat Fatima kebingungan melihat tingkah putrinya itu. Setelah keadaan Isna mulai tenang, Fatima pun memberikan segelas air minum kepadanya. "Isna, coba cerita sama mama, kenapa tiba-tiba nangis gini sayang kamu itu?" Sebenarnya gadis itu masih enggan untuk bercerita tentang perihal mimpi buruk dan penampakan sosok misterius yang terus menerornya. Tapi sang mama terus mendesaknya, hingga akhirnya Isna pun menceritakan semuanya. "Mah, beberapa hari ini Isna diganggu roh jahat. Sosok itu sangat menyeramkan, Mah. Isna takut," Isa gadis berambut hitam tersebut. "Astagfirullah, Isna, apa kamu sudah meninggalkan sholat?" tanya Fatima cemas. "Enggak, Ma. Isna enggak pernah ninggalin sholat," bantah gadis itu. "Isna, percaya sama Mama. Mereka tidak akan pernah mengganggu orang-orang yang tidak meninggalkan sholat dan beriman dengan teguh. Mungkin itu hanya pikiran Isna saja. Jangan terlalu dipikirin ya, sayang," tutur Fatima yang membuat Isna merasa tenang. Lalu percakapan mereka pun terhenti karena perut Isna berbunyi lumayan nyaring saking laparnya. Gadis itu terkekeh. "Isna lapar ya?" tanya Fatima, dan Isna pun mengangguk dengan cepat. "Ya sudah, ayo kita ke dapur. Mama bikinin makanan sayang," ujar Fatima sembari menggandeng anak gadisnya itu. Fatima memasak makaroni dengan suiran ayam serta sedikit sayuran. Isna dengan sabar menunggu sang mama memasak hingga selesai. "Isna, nih makan dulu sayang." Fatima menyodorkan semangkuk makaroni. Mata Isna berkaca-kaca melihat makaroni itu, dan setelah membaca doa, dia pun langsung melahapnya sampai tidak tersisa. "Isna, minggu ini bisa bantuin Mama nggak? Mama mau ngadain arisan bersama ibu-ibu komplek di sini." Iya mah, ntar Isna bantuin kok," sahutnya sembari mengelus perutnya yang kekenyangan. Anak Mama memang baik. Fatima membelai rambut anak gadisnya itu dan tersenyum puas. Isna sedang menuangkan air ke beberapa gelas dan membawanya ke ruang tamu. "Ini minumannya, Tante. Silakan dinikmati," ujar Isna dengan sopan kepada ibu-ibu yang sudah berkumpul di rumahnya. "Makasih Isna sayang, anak yang baik," puji salah satu wanita yang berambut ikal seraya mengusap rambut Isna. Isna tersenyum dengan manis dan bergegas kembali ke dapur. "Oh iya, dengar-dengar Mbak Dia sama Mbak Tari buka restoran juga ya?" ujar Fatima membuka obrolan.
Oh iya, kami juga ingin sukses seperti Mbak Fatima loh. Iya nggak, Mbak Diah? Seru Tari seraya meneguk minumannya. Iya, doakan kami berdua ya, supaya sukses juga, timbal dia. Pastilah itu Mbak, yang penting jangan mudah menyerah. Ayo silakan dinikmati ini makanannya. Ini buatan saya sendiri loh. Fatima meletakkan beberapa piring yang berisi pastel, lemper, klepon, putu ayu, risoles, dan beberapa makanan lainnya. Wah, sepertinya enak nih, sahut Tari seraya mencicipi kudapan itu. Rumah Mbak Fatima luas juga ya. Boleh nggak kita melihat-lihat? Tanya salah seorang wanita di sana. Oh boleh saja Mbak, mari saya antar berkeliling, sahut Fatima dengan ramah dan beranjak untuk mengantarkan ibu-ibu arisan itu untuk berkeliling di sekitaran rumahnya yang memang lumayan luas itu. Suatu malam di saat semua penghuni rumah sudah tertidur lelap, Isna kembali bermimpi buruk tentang kedua orang tuanya. Tubuhnya berkeringat dan dia terus mengigau memanggil nama papa dan mamanya. Sesaat kemudian dia terbangun dan mengatur napasnya yang terengah-engah. Astagfirullah, mimpi apa itu tadi? Gumamnya merasa heran. Mimpi itu terus saja berulang sampai beberapa hari dan membuat gadis berambut sebau itu menjadi pemurung. Saat di sekolah, dia sampai tidak fokus ketika teman-temannya memanggil. Isna, Isna. Salah satu temannya memanggil, tetapi gadis itu bergeming dan masih melamun. Isna Lia Anggraini, ucap temannya itu dengan lantang. Iya bu, hadir bu, sahut Isna kaget dikira sedang absen. Semua teman-temannya pun tertawa dan salah satu dari mereka menghampiri. Kamu itu lagi mikirin apa sih? Aku lihat beberapa hari ini kamu murung terus, tanya Erna, teman sebangku dan juga sahabat karib Isna. Gak apa-apa kok, lagi mikirin ujian aja ini, sahut Isna beralasan. Kamu itu kan pinter Is, ngapain juga mikirin ujian? Udah yuk kita ke kantin aja, ajak Erna seraya menarik tangan gadis itu. Isna biasa pulang menggunakan angkutan umum, lalu turun di depan sebuah gang dan lanjut berjalan kaki menuju rumahnya. Tiba di persimpangan, dirinya dan juga Erna pun berpisah karena rumah mereka berbeda arah. Baru saja dia memasuki pekarangan, terlihat kerumunan orang di sana. Gadis itu pun keheranan karena rumah itu biasanya sepi. Isna bergegas masuk dan juga bertanya pada sang papa yang terlihat tengah berdiri di ruang tamu. Pa, ada apa ini? Oh, kamu sudah pulang Isna? Bukan menjawab, tetapi sang ayah malah bertanya balik. Raut wajah sang papa yang terlihat khawatir semakin membuat Isna penasaran. Mama tadi terkena tumpahan minyak panas saat di restoran, jadi langsung mas bawa ke rumah sakit, jelas Prima, kakak kandung Isna yang juga suami Lastri. Apa? Terus mama sekarang di mana? Isna mulai panik. Mamamu lagi istirahat di kamar, sahut Fajar sang papa. Tanpa melepaskan tas sekolah yang digendongnya, Isna langsung bergegas menuju kamar sang mama. Gadis itu tertegun melihat sang mama terbaring di ranjang dengan kaki dan tangan yang tampak dibalut perban. Mama, isak Isna membangunkan wanita yang sedang beristirahat itu. Oh, Isna sudah pulang. Loh, kok malah nangis? Udah, malu dilihat Mbak Lastri nanti, ujarnya menenangkan gadis itu. Kok bisa kena minyak kayak gini sih, Ma? Isna mengusap air matanya. Yang namanya musibah kita gak akan pernah tahu sayang. Udah jangan sedih, nanti beberapa hari ke depan pasti sudah sembuh kok, ujar wanita itu. Isna mengangguk dan juga memeluk Fatimah. Malam itu terlihat beberapa orang sedang menikmati makan malam. Prima dan Lastri, istrinya, juga ada di sana. Anak pertama Fatimah itu masih tidak tega meninggalkan sang mama yang sedang sakit dan memutuskan untuk menginap sementara waktu di rumah itu. Setelah selesai makan, Lastri mencuci piring-piring yang kotor. Sedangkan Isna kemudian bertugas membuang sampah di belakang rumah. Gadis itu berjalan dengan membawa sekantong plastik sampah itu. Tangannya membuka pintu belakang rumah yang menghubungkan dengan lahan kosong tempat biasa dia membuang sampah.
Angin dingin langsung menerpa tubuh Isna yang lupa memakai jaket. Dia pun segera melemparkan plastik tersebut pada lubang yang sudah dibuat oleh para warga. Kresek, 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 kresek. Isna tersentak kaget mendengar suara itu dan berjalan mundur beberapa langkah. Namun, saat suara itu semakin terdengar jelas, pandangan Isna mengedar ke segala penjuru, mencari-cari asal suara tadi. Pandangannya terhenti pada sebuah benda putih yang menggantung pada pohon jambu milik tetangganya. Astagfirullahaladzim, kaget aku mbak. Ngapain kamu? Ayo masuk, di luar dingin tahu, seru Lastri. Iya mbak, sahut Isna lalu berjalan mengikuti wanita itu masuk ke dalam rumah. Setelah Fatimah jatuh sakit, Fajar kewalahan bekerja mengurusi restoran sendirian. Dia pun mempekerjakan 2 orang pegawai untuk membantunya. Sedangkan Isna bertugas menjaga sang mama usai pulang sekolah. Kini gadis itu bahkan sudah pandai memasak menggantikan tugas sang mama. Isna terlihat sedang menyuapi mamanya yang sudah tidak bisa pergi kemana-mana karena tangan dan kakinya yang membengkak. Dokter sudah mengatakan bahwa Fatimah akan segera sembuh. Namun entah kenapa bengkak itu malah semakin membesar dan terlihat mengeluarkan nanah yang berbau sangat busuk. Maaf ya sayang, mama nyusahin kamu, ujar Fatimah seraya menelan bubur buatan Isna. Mama ini ngomong apa sih? Dulu waktu Isna masih bayi, memangnya nggak nyusahin mama? Canda Isna yang membuat Fatimah tersenyum kecil. Setiap hari, Isna selalu membersihkan tubuh wanita yang telah melahirkannya itu dengan handuk kecil dan juga air hangat. Isna tidak terlihat jijik sama sekali ketika membersihkan nanah yang terus mengalir di tangan dan kaki sang mama. Hatinya terenyuh saat membantu mamanya mengganti baju. Gadis itu setengah mati menahan tangis di depan mamanya dan bergegas keluar saat tidak bisa lagi membendung air matanya. Dia pun menangis terseduh-seduh di dapur. Karena merasa iba pada sang mama yang menderita penyakit tidak jelas itu, Isna berusaha tegar karena hanya dirinya saja yang bisa mengurus sang mama. Prima sang kakak mendapat tugas untuk bekerja di luar Jawa dan kemudian memutuskan untuk memboyong Lastri juga Sarah turut serta karena dirinya diharuskan tinggal di kantor itu selama 2 tahun. Sebenarnya, Prima bimbang menerima tugas itu karena itu berarti dirinya tidak bisa turut merawat sang mama yang tengah terbaring sakit. Bahkan Prima sempat ingin mengundurkan diri saja. Namun Fajar meyakinkan putra sulungnya itu untuk tetap menerima tugas dan tidak perlu mengkhawatirkan mamanya. Jadilah hanya Isna dan sang papa saja yang mengurusi Fatimah juga restoran mereka. Seminggu setelah keberangkatan Prima, Fajar ini malah tertimpa kemalangan usai mempekerjakan pegawai baru. Uang hasil penjualan selama beberapa bulan raib dicuri oleh pegawai baru itu. Fajar bingung harus berbuat apa. Dia juga sudah melaporkan kejadian itu dan pihak berwajib masih mencari kedua orang pelaku. Entah kenapa semakin hari keadaan keluarga Isna semakin memburuk. Kemalangan demi kemalangan terus menimpa keluarga itu. Kenapa kita mendapatkan musibah terus-menerus seperti ini ya mah? Keluh pria berkumis tipis itu seraya menatap istrinya yang terduduk di ranjang. Istighfar pak, semua ini adalah ujian dari Allah. Kita harus tetap tabah ya, tutur Fatimah memberikan semangat. Bagaimana kita harus membiayai kuliah Isna mah? Tabungan papa sudah habis untuk membiayai pengobatan mama, keluh Fajar sambil memijat kepalanya sendiri. Sabar pak, pasti akan ada jalan kok. Kita pikirkan nanti setelah Isna lulus ya, sahut istrinya. Tanpa sengaja Isna mendengar percakapan itu dan benar-benar terpukul. Dia tidak ingin menyusahkan dan menjadi beban untuk kedua orang tuanya itu. Isna pun memutuskan untuk tidak kuliah dan langsung bekerja di restoran bersama papanya usai lulus sekolah. Kamu yakin itu keputusan yang tepat? Kenapa kamu gak mau kuliah Isna? Fajar mempertanyakan keputusan anak gadisnya itu. Isna mau kerja ngumpulin uang dulu yang banyak biar bisa biayain pengobatan mama, sahut gadis itu yang kini genap berusia 18 tahun.
maafin papa ya nak. Ya karena sudah menghancurkan impian kamu. Fajar langsung memeluk putrinya itu. Iya gak apa-apa kok pak, Isna ngerti kok. Saud Isna menahan tangis. Tekadnya sudah bulat untuk bekerja keras dan memberi pengobatan maksimal bagi sang mama agar segera sembuh. Suatu hari restoran mereka dipenuhi pengunjung. Fajar dan Isna hampir kewalahan melayani para pengunjung itu. Saat mereka tengah sibuk, salah satu pengunjung menggebrak meja dan berteriak. Makanan apa ini? Bagaimana bisa ada belatung di piringku? Teriak pria itu dan membuat pengunjung lain menoleh ke arahnya. Maafkan saya mas, saya akan segera menggantinya, kata Fajar. Wah, gak usah, aku sudah gak selera makan di sini. Umpat pria itu sambil kembali menggebrak meja dan berlalu. Ucapan pria itu sontak membuat para pengunjung lain ikut memeriksa makanan pesanan mereka. Beberapa pengunjung bahkan memutuskan untuk tidak menyelesaikan makannya dan beranjak meninggalkan restoran itu. Melihat pengunjung yang meninggalkan restorannya satu persatu, membuat Fajar tertunduk lesu. Pria berkumis tipis itu duduk di kursi seraya memegangi dahinya. Papa, yang sabar ya, ujar Isna menenangkan sang papa. Pria itu hanya mengangguk dan masih tertunduk lesu. Selama ini, dia selalu berusaha menyajikan yang terbaik untuk para pelanggannya. Namun entah mengapa akhir-akhir ini sering sekali terjadi hal-hal yang membuat restoran itu terus merugi. Sejak kejadian itu banyak rumor yang beredar tentang keluarga Isna. Desas-desus mengatakan bahwa kedua orang tua Isna rela menyembah iblis demi meraih kekayaan dan kini. Kemalangan yang terus-menerus menimpa keluarga itu adalah azab dari perbuatan musyrik mereka. Begitu pedih rasanya mendengar semua kabar yang beredar itu. Fajar merenungi semua kejadian yang membuatnya terpuruk itu. Pikirannya kacau dan bercampur aduk. Isna yang melihat sang papa begitu terpukul pun berusaha menenangkannya. Namun sang papa tetap saja terlihat murung dan bersedih. Suatu hari Isna memutuskan untuk membuka dan juga menjalankan restorannya sendirian. Sedangkan Fajar bergantian merawat Fatimah di rumah. Isna sengaja meminta sang papa untuk tetap di rumah agar pria itu juga bisa beristirahat. Toh, kini pengunjung di restorannya sudah sangat berkurang dan hal itu membuat Isna bisa mengurus restoran itu sendirian. Tidak beberapa lama setelah restoran buka, seorang pria muda terlihat memasuki restoran. Selamat datang, silakan. Ini buku menunya. Sambut Isna seraya menyodorkan buku menu setelah pria itu duduk di salah satu kursi. Sang pria melihat dan membolak-balik buku menu itu. Pesan ayam bakar sama tumis kangkung ya mbak, sahutnya. Baik, mau minum apa mas? Tanya Isna. Dan air putih saja mbak. Oh iya, tunggu sebentar ya mas. Isna bergegas menyiapkan pesanan pria itu dan tidak lama kemudian dia pun membawa nampan berisi makanan di meja sang pria. Ini mas pesanannya. Isna meletakkan sepiring ayam bakar dan tumis kangkung di meja. Iya makasih, saut pria itu tersenyum manis pada Isna. Isna menatap dari kejauhan pria itu sangat tampan dan juga sopan. Gadis itu pun menghela nafas. Sudah lama dia tidak merasakan perasaan seperti itu pada seorang pria. Waktunya selalu habis untuk menjaga sang mama yang sakit dan juga restorannya. Isna bahkan sampai enggan merasakan cinta dari seorang pria karena mengingat keadaan keluarganya yang tengah terpuruk. Lamunannya terhenti saat pria itu memanggilnya. Semuanya berapa ya mbak? Tanya pria itu. Isna pun mulai menghitung total harga yang harus dibayar pria itu. 45.000 mas. Pria itu tampak merogoh dompet dari belakang celananya. Isna sedikit terkejut melihat makanan yang dipesan pria itu tampak tidak disentuh sama sekali. Mas gak doyan ya sama masakan saya? Tanya Isna tiba-tiba. Pria itu terdiam sejenak dan menatap wajah Isna yang terlihat penasaran. Bisakah aku membungkus semua makanan ini? Aku lupa kalau bibiku di rumah belum makan, jadi aku ingin memberikan ini pada beliau, ujar pria itu seraya tersenyum. Oh iya mas. Isna pun malu karena sudah berpikiran negatif.
Dia pun segera mengambil sebuah kotak nasi dan memasukkan makanan itu ke sana. "Ini mas." Isna langsung memberikan kantong plastik berisi makanan pada pria itu. "Ini uangnya mbak." Pria itu pun memberikan uang pas pada Isna dan pergi dari restoran itu. Saat keluar dari restoran itu, pria itu terlihat sempat berpapasan dengan Erna, sahabat Isna. "Siapa tuh cowok? Ganteng amat," celetuk Erna. "Haha, dia adalah jodohnya seseorang," saut Isna tersenyum kecut. "Idih, baper. Udah sana bungkusin pesanan aku. Jangan lupa tambahin acar timunnya," ujar Erna sambil tersenyum geli. "Siap bos," saut Isna. Lalu kemudian, Erna tidak memperdulikan teriakan Isna dan melemparkan senyum manisnya pada sahabatnya itu. Isna menggeleng melihat kelakuan sang sahabat yang terus setia mendukungnya. Gadis itu pun menatap uang yang diberikan Erna kepadanya. Tidak terasa air mata menetes karena dia terharu dengan sikap Erna yang tidak meninggalkannya meski saat ini Isna tengah dalam keadaan yang sangat terpuruk. Erna adalah sahabat sejati karena tidak terpengaruh dengan kabar buruk yang beredar dan tetap mempertahankan persahabatannya dengan Isna. Pria yang membungkus makanan pesanannya dari restoran Isna tadi sedang berjalan menuju ke sebuah tempat sampah di pinggir jalan. Dia pun membuang bungkusan itu karena ternyata makanan itu sudah dipenuhi oleh belatung dan pria itu bisa melihatnya. "Kenapa bisa ya? Restoran sebagus itu semua makanannya penuh belatung? Aneh," gumam pria itu sembari terus berjalan. Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya ya teman-teman, yaitu part yang kedua. Jadi kalian penasaran kan bagaimana kelanjutan dari kisah ini? Kok bisa restoran sebagus itu? Kok makanannya semuanya dipenuhi oleh belatung? Dan kalian juga pasti penasaran kan? Siapa dalang dibalik semua kejadian misterius ini yang dialami oleh keluarganya si Isna? Saya yakin pasti ada orang yang iri, tapi entah siapa. Nah, karena saya juga penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, maka kita bareng-bareng ya teman-teman, saksikan di video terbaru selanjutnya. Karena cerita ini nantinya akan berlanjut ke part yang kedua. Jadi untuk kalian yang sudah dukung channel ini, jangan lupa untuk tetap terus like, komen, dan share banyak-banyaknya ya teman-teman. Ya karena itu membantu channel ini menjadi channel yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Dan jangan lupa nih untuk kalian yang baru mampir ke channel ini, pokoknya kalian subscribe channel ini ya teman-teman. Dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya, karena itu gratis ya teman-teman. Dan dengan kalian menekan tombol lonceng notifikasinya, kalian sudah berlangganan di channel ini. Dan nantinya kalian akan terus mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Jadinya ya kalian tidak akan ketinggalan video-video menarik selanjutnya dan cerita-cerita seru selanjutnya dari channel ini. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf, video ini saya akhiri ya teman-teman. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.